Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti pernah ya dalam kehidupan kita itu mendengar ucapan dari seseorang yang kita anggap orang ini bermasalah, atau ucapan dari orang yang kita anggap nggak benar. Lalu ada rasa ingin mengabaikan aja nih apa ucapannya dia. Padahal seperti istilah atau pepatah yang mengatakan pantat ayam itu bisa mengeluarkan kotoran, tapi bisa juga keluar telur. Jadi artinya dari satu sumber, dari ucapan seseorang, itu bisa keluar hal, pernyataan-pernyataan yang buruk, tapi saat yang bersamaan orang tersebut juga bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang baik dan bermanfaat. Oke, di podcast kali ini kita akan coba belajar bagaimana memilah informasi yang bermanfaat dari berbagai macam sumber, terutama dari pihak-pihak yang kita tidak sukai atau kita berbeda pendapat. Tujuannya ya supaya kita menjadi seseorang yang bisa lebih bijak dalam menyikapi sesuatu dan bisa mendapatkan manfaat. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama saya akan cerita mengenai latar belakangnya. Oke. Video ini kepikiran saya buat setelah melihat video dari Ade Armando. Jadi Bang Ade itu membuat video yang merespon terhadap pernyataan atau sikap yang diambil oleh Roy Suryo. Saya sependapat pada beberapa poin dengan Bang Ade, di mana Bapak Roy Suryo ini adalah figur yang cukup memiliki beberapa masalah. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa semua ucapan atau analisis dari Pak Roy Suryo ini tidak bisa digeneralisir salah semuanya. Jadi pesan yang mau saya coba sampaikan di sini adalah bagaimana kita harus bisa mengambil dan memilah informasi yang bermanfaat dari berbagai macam sumber. Walaupun sumber itu adalah datang ya dari orang yang kita tidak sukai atau orang yang secara umum kita anggap dia itu salah atau berbeda pendapat dengan kita, ataupun orang yang tidak benar gitu ya. Oke, sekarang kita coba bahas mengenai awal dari saya itu kepikiran dari peribahasa ini sebenarnya. Pantat ayam itu mengeluarkan kotoran, tapi dari lubang yang sama keluar juga telur yang bisa memberikan manfaat ya. Jadi seseorang itu bisa memberikan pernyataan, pendapat atau opini yang bernilai buruk ataupun baik. Gak selalu bahwa kalau orang ini kita anggap salah, semua pernyataan dia itu pasti salah juga. Saya rasa kita harus berpikir ulang tentang konsep itu, bahwa seseorang itu bisa saja kita tidak suka banyak ucapan-ucapannya yang menurut kita salah, tapi tidak bisa semuanya kita anggap salah setiap ucapannya. Tentu akan ada beberapa hal, walaupun sedikit dibandingkan ucapannya yang salah, itu tetap ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Jadi memilah perkataan seseorang untuk mendapatkan hal bermanfaat dan membuang yang buruk, ini merupakan salah satu fitur atau kemampuan dari seseorang yang sebaiknya itu bisa kita kuasai atau kita mampu. Contoh seperti orang-orang ya, seperti Pak Roy Suryo ataupun Pak Rocky Gerung, itu menurut saya mereka terutama contoh seperti Pak Roy Suryo. Menurut saya Pak Roy itu banyak memberikan argumentasi atas pernyataannya yang tidak tepat, atau dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan atau expertise dalam suatu bidang, tapi dia berusaha keras untuk memberikan argumentasi dalam bidang yang ya menurut saya tidak masuk dalam ranah keahliannya. Nah, sedangkan contoh yang lain adalah seperti Pak Rocky Gerung. Beliau ini sebenarnya adalah seseorang yang pintar, ya, intelektual,
Hanya saja ketika dia berkomentar tentang pemerintah, itu selalu mengambil standing position apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah. Sebenarnya dia mengambil sikap seperti itu adalah hak beliau. Tidak ada yang salah dia mau mengambil posisi menentang ataupun mendukung pemerintah. Hanya saja saya melihatnya semua tindakan pemerintah itu salah, sehingga tindakan yang versi saya, menurut saya benar, itu pun pasti dianggap salah, sehingga argumentasi yang dikeluarkan oleh Pak Rocky itu ngaco sebenarnya. Karena dia sudah dari awal mengambil posisi pemerintah pasti salah. Jadi ketika dia memberikan suatu argumentasi, dia harus mendukung standing position dia. Walaupun ada tindakan pemerintah yang baik, tapi dia memiliki kewajiban, tanda petik ya, memiliki kewajiban harus memberikan argumentasi yang menyatakan bahwa pemerintah itu salah. Nah, karena posisi yang standing position awal sudah ada, sehingga semua argumentasi diusahakan untuk membuat salah. Nah, ini yang menurut saya jadinya aneh. Orang itu suatu tindakan yang baik, tapi dia berusaha menyatakan bahwa itu tidak baik, sehingga argumentasinya itu nggak nyambung. Oke. Tapi dari setiap ucapan Pak Roy ataupun Pak Rocky, itu bagi saya ada beberapa yang bisa saya ambil dan saya manfaatkan ya demi perkembangan kepribadian saya. Ada beberapa ilmu yang bisa saya serap juga dari Pak Roy ataupun Pak Rocky Gerung. Nah, apa sih manfaat yang didapat dari sikap seperti ini? Jadi kita bisa melihat seseorang yang kita tidak sukai, ketika dia menyampaikan sesuatu, sebenarnya ada juga hal-hal yang bisa kita tarik dan kita manfaatkan. Nah, manfaat yang didapat ini adalah melatih diri kita untuk bersikap adil, toleran, dan terutama adalah bijaksana. Bersikap adil, kenapa? Kita akan dilatih untuk mendudukan persoalan sesuai dengan keadaannya atau kenyataannya. Jika memang yang dinyatakan itu benar, ya sudah, itu memang benar. Jika yang dinyatakan salah, ya kita juga harus tahu dan paham bahwa itu salah. Dan juga bersikap toleran. Ini hal yang penting juga ya, karena kita hidup di mana informasi dan komunikasi itu dapat berjalan secara sangat mudah. Kita akan sangat mudah melihat pendapat seseorang. Dan sekian banyak orang bisa melontarkan pendapat, tidak semuanya tentu akan sesuai dengan pemikiran kita. Nah, di sini kita harus bersikap toleran. Artinya, orang memang pasti berbeda. Tidak mungkin sama semua. Kalau kita tidak bisa bersikap toleran, mudaratnya, kejelekannya itu akan memakan diri kita sendiri. Kita menjadi kesel gitu ya, sebel sama orang itu. Ini jadinya suasana hati kita jadinya negatif, dan ini akan berdampak pada pembawaan kita, performance kita dalam melakukan pekerjaan atau suatu tugas. Ini jadinya ya sikap-sikap tidak toleran ini sebenarnya berdampaknya itu menggerogoti perasaan kita, dan ujung-ujungnya menggerogoti kemampuan kita untuk menunjukkan sikap yang baik terhadap pekerjaan ataupun hubungan kita ke sesama manusia. Nah, yang terakhir adalah ya tentu bijaksana. Artinya ya kita harus mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh orang ini itu benar, dan katakan bahwa itu memang benar. Jangan sampai karena kita tidak suka dengan orang itu, kita tahu bahwa dia menyampaikan sesuatu yang benar, kita anggap bahwa dia itu salah. Ini tidak bisa. Kita harus bisa menjadi seseorang yang lebih bijak. Nah, praktis-praktis seperti ini yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan diri kita sendiri. Nah, cara melatihnya itu bagaimana? Kalau saya pribadi adalah saya itu coba mendengarkan ucapan dari orang yang saya anggap itu ya saya tidak suka lah, secara umum saja ya. Secara umum saya tidak suka melihat latar belakangnya. Seperti contoh-contoh sebelumnya, ada beberapa orang atau pihak yang menurut saya argumentasinya terlalu memaksakan. Memaksakan dikarenakan
orang tersebut tidak memiliki kompetensi tapi coba berbicara dalam kompetensi tersebut, ataupun orang yang sudah memiliki sikap antipati sehingga argumentasinya semua mencoba untuk membuat dan memandang perbuatan suatu pihak itu negatif walaupun ada yang positifnya. Tapi karena sudah mengambil sikap antipati, maka sebuah argumentasi dicoba untuk menurunkan pihak tertentu. Nah, jadinya konsekuensinya apa? Banyak argumentasinya yang nggak nyambung. Oke. Nah, oke. Saya rasa itu. Jadi kalau saya coba rangkumkan, jika ada orang yang kita anggap ya berbeda pendapat, kita tidak suka dengan seseorang, tapi coba kita berlatih untuk tetap mendengarkan dan lihat dan pilah apa yang disampaikan. Jika memang ada hal yang baik dan benar, yaitu kita harus akui, kita ambil, dan kita jadikan suatu bahan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Untuk hal-hal yang kita tidak sukai, ya memang kita mendengarnya tentu akan bikin perasaan gak enak ya, bikin jengkel juga, atau kesel gitu. Tapi ya sudah, ya itu kita ya gampangnya ya telan saja, mengalir saja untuk hal-hal yang seperti itu. Oke. Demikian untuk episode kali ini, semoga bisa manfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di episode yang lain.